November 2021 segera dimulai. Each the leader prepare their participants. Masing-masing pemimpin menyiapkan pasukannya. The leader of ceremony comes into the ceremony field. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Masing-masing pemimpin penonton kembali ke samping kanan barisan. Berjalan. Berjalan. Istirahat, cepat. Gerak. Reporting the regulator of ceremony to the master of ceremony. Laporan pengatur upacara kepada pembina upacara. Upacara peringatan Hari Pahlawan Rabu 10 November 2021 siap dimulai. Laksanakan. The master of ceremony comes into the ceremony field. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. The general honor to the master of ceremony led by the leader of ceremony. Penghormatan umum kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Pada pembina upacara. Hormat. Reporting the leader of ceremony to the master of ceremony. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Upacara peringatan Hari Pahlawan Rabu 10 November 2021 siap dilaksanakan. Laksanakan.
raising the flag, followed by the anthem of Indonesia Raya, led by the leader of ceremony. Stop! Maju! Jalan! Stop! Jalan! Belok! Kiri! Jalan! Jalan! Cepat! Gerak! Gerak! One, empat! Gerak! Stop! Lokasi! Jalan! Opik, Opik, kita kameranya. Hadap kanan. Gerak! Henti! Gerak! Untuk ini, Pak Opik. Dekat ini. Jaga mana? Mulai udin. Udin, mata dam. Pada daerah merah putih. Hormat! Gerak!
is delayed by the master of ceremony. Mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Para peserta upacara bendera, marilah kita bersama-sama mengenakan cipta dengan iringan doa. Semoga para pahlawan yang telah gugur di medan juang, baik dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan Republik Indonesia, mudah-mudahan segala amal baiknya diterima dan mudah-mudahan segala kesalahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Menyanyikan cipta mulai. Selesai. Reading the Constitution Act of 1945 of the Independent Republic Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan mufakat, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Reading the text of Pancasila by the Master of Ceremony, followed by the all participants of ceremony. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh semua peserta upacara. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Speech from the Master of Ceremony. Amanat pembina upacara. Untuk amanat. Istirahat. Di tempat. Rok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa ayyid nahbatal watani fil alamin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya hayy ya qayyum bisrikum fayakun amir nahbatal watani diniyatal islamiyata ala madhhabi al-sunnah wal jamaah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para peserta upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan 10 November tahun 2021 yang dirahmati Allah, kita bersama-sama manjatkan puji syukur yang sedalam-dalamnya kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan menjauhkan kita dari segala macam penyakit dan wabah, sehingga pada pagi hari yang cerah ceria ini kita bersama-sama dapat melaksanakan upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021. Mudah-mudahan ini besar artinya bagi kita semua, baik bagi pengurus yayasan, pengurus organisasi, para pendidik, para santri-santriwati. Selanjutnya salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan agung Nabi besar Muhammad SAW yang telah diutus ke muka bumi ini menjadi rahmatul alamin. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan ajaran petunjuk beliau sehingga kita memperoleh keselamatan dunia dan akhirat. Para peserta upacara bendera yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam kitab suci Al-Qur'an, "Innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu azad 'alaiha azlah." Wa qala aidan, "Wa jahidu billahi bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah." Wa qala alaihi salatu wassalam, "Hubul watani minal iman." Para peserta upacara bendera yang dirahmati Allah, kita bersyukur bahwa kita sudah menikmati kemerdekaan lebih kurang 76 tahun. Sebelum itu bangsa kita dijajah oleh para penjajah yang merampas hak kemerdekaan kita selama 3,5 abad lebih kurang. Para penjajah selalu mengintimidasi, menindas, mengeruk hasil kekayaan negara kita. Itu sebabnya maka negara kita menjadi negara miskin, negara yang prihatinkan dalam segala bidang pada waktu kita dijajah, baik dari segi pendidikan, segi ekonomi, segi sosial politik, dan semua bidang kita sangat mundur. Para pahlawan sebelum kita merdeka sudah
melakukan upaya-upaya untuk mengusir penjajah dari negara kita ini. Misalnya seperti Imam Bonjol, kemudian Pangeran Diponegoro, kemudian Patimura, Cut Nakdin ya, Cudandin ya, juga melaksanakan perlawanan kepada Belanda atau kepada penjajah. Namun semuanya itu dapat dipatahkan oleh penjajah Belanda. Apa sebabnya? Karena antara satu dengan yang lain tidak ada persatuan, tidak ada koordinasi. Mereka memperjuangkan kelompoknya saja. Kalau tidak persatuan pasti tidak muncul kekuatan. Al-ittihadu quwwatun wal furqatu adzabun katanya. Kalau bersatu akan tumbuh kekuatan, tapi akan berpecah belah, akan lumpuh. Pedihnya penderitaan pada masa penjajah itu ya. Mereka dipaksa untuk bekerja atau pekerja lagi ya, dan lain sebagainya. Sekian banyak yang menjadi korban bangsa dan rakyat kita Indonesia. Melihat keadaan peristiwa yang demikian itu dari tahun ke tahun, selalu kita ditindas oleh Belanda. Maka pada tanggal 28 Oktober dulu mulai pemuda-pemuda bangkit. Bagaimana untuk mempersatukan satu daerah dengan daerah lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Mulai dari sanalah bangsa kita menyusun kekuatan untuk dapat mengusir penjajah Belanda itu. Dan alhamdulillah pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 negara kita dapat merdeka dengan presiden pertama Soekarno, wakilnya Bung Hatta. Kemudian sesudah itu tanggal 10 November tahun 1945 kembali mau merebut negara kita yang sudah merdeka. Alhamdulillah para pahlawan pada waktu itu dan bangsa serta rakyat tidak ingin dijajah kembali, lebih baik mati daripada dijajah, karena sudah dapat merasakan bagaimana pedihnya yang namanya penjajah itu. Maka tanggal 10 November itulah yang menjadi awal, menjadi dasar untuk kita peringati Hari Pahlawan 10 November ya, yang terjadi di Surabaya berkenaan dengan air Surabaya. Para peserta upacara bendera yang dirahmati Allah, kita sekarang ini sudah tidak dijajah lagi oleh bangsa lain, karena semuanya itu sudah diusir, sudah dinyahkan oleh para pahlawan pendahulu kita. Namun yang kita hadapi sekarang ini, bagaimana mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan harapan para pahlawan yang terdahulu di medan perang. Bagaimana kita memajukan bangsa kita ini, bagaimana guru, bagaimana siswa-siswi melaksanakan tugas dan sebaik-baiknya, sehingga akan dihajarkan oleh para pendahulu kita, para pahlawan yang sudah demikian ikhlasnya, demikian pengorbanannya jiwa dan raga. Apa yang diharapkan mereka sudah menjadi kenyataan, dan tugas kita semua adalah mengisi kemerdekaan yang sudah tercapai itu. Mengisi kemerdekaan juga tidak mudah. Ini memerlukan perhatian, merupakan kesungguhan, dan merupakan jihad, baik dengan tenaga, dengan pikiran, dengan material dan sebagainya, untuk tercapainya apa yang diinginkan oleh para pahlawan bangsa. Dan sehingga nantinya negara kita akan dari tahun ke tahun, waktu akan lebih baik, lebih maju sesuai dengan harapan daripada pahlawan bangsa kita.
Oleh karena itu kita tidak putus-putusnya bersyukur dan mendoakan para pahlawan yang sudah demikian jasanya kepada kita. Selalu mendoakannya setiap waktu agar segala amal baik ini diterima dan segala kekeliruannya tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita warga Nahdlatul Wathon, warga Yayasan Pondok Pesantren sangat berbangga kepada pemerintah Pak Jokowi yang sudah menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada pendiri Nahdlatul Wathon, Nahdlatul Banat di Nismah dan organisasi ya Nahdlatul NWDNB dan DNW ya yang telah didirikan oleh Bapak Mengeseh. Beliau sudah dianugerahkan menjadi pahlawan nasional. Kita bersyukur satu-satunya di Nusa Tenggara Barat. Beliau di dalam masa penjajahan maupun setelah masa penjajahan kita dapat mengetahui bagaimana gigihnya beliau di dalam memperjuangkan bangsa dan negaranya. Pondok pesantren Darun Nahdlatul yang ada di Pancor itu menjadi pusat kekuatan, pusat kekuatan untuk menyerang penjajah pada waktu itu. Sehingga ada di antara salah satu saudara beliau yang gugur di medan juang, yaitu Tuan Guru Haji Faisal yang membuka Taman Makam Pahlawan Rinjani Selong. Ini satu bukti bahwa beliau betul-betul menginginkan supaya bangsa dan negara kita yang maju, karena tanpa kemerdekaan kemajuan mustahil akan kita capai. Kita tidak akan bisa menentukan nasib sendiri, tidak bisa kita membangun negara kita kalau kita dijajah. Berkali-kali dari pihak penjajah ingin menutup madrasah di Pancor, tapi alhamdulillah penjajah tidak berhasil menutupnya karena luar biasa cerdasannya Bapak Maulana Syekh. Bapak Maulana Syekh mengatakan kami mempelajari bahasa Arab ini karena bahasa agama, tidak sah sholat kami kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa baca Fatihah kan bahasa Arab itu tidak sah ibadah kami katanya. Kemudian juga kami mencetak para penghulu katanya. Itu alasannya bukan kami akan memberontak kepada Belanda atau kepada penjajah, bukan. Kemudian di samping itu juga upaya beliau adalah menganjurkan kepada para santri-santriwati baik pagi, siang, sore, malam untuk selalu membaca hizib Nahdlatul Wathon. Ini sudah jelas bukti kehebatannya hizib Nahdlatul Wathon ini dapat menyelamatkan madrasah yang pertama yang didirikan oleh Al-Maghfurah, dan kita di sini merupakan cabang pertama. Tentunya kalau kita terus menceritakan, menyampaikan riwayat beliau secara lengkap mungkin terlalu panjang, lebih yang berada di sebelah barat mungkin tidak tahan untuk mengikutinya ya. Jadi barangkali setelah ini yang kami sampaikan mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kami sedikit menyampaikan pantun yang berjudul Pahlawan Tanpa Tanda Jasa. Pada hari ini di bawah sinar sang surya kita sedang melakukan upacara bendera mengenang jasa para pahlawan bangsa. Semoga mereka diridhoi Sang Pencipta. Wahai para santri-santriwati nan bahagia, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Warisilah semangat pahlawan yang membajak masa depan yang gemilang menanti Anda. Wahai para pendidik, pahlawan tanpa tanda jasa, tingkatkanlah semangat pahlawanan dalam membina anak bangsa. Pengurus yayasan dan organisasi selalu berdoa siang, malam, dan senja agar kalian selalu hidup bahagia
dan selamat dari wabah berbahaya. Demikian dan terima kasih. Wallahumma tibal hadits al-musad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.